Pernahkah kamu merasa lelah karena terus-menerus menjadi sandaran bagi semua orang? Atau sebaliknya, merasa tidak enak karena selalu kamu yang butuh bantuan? Jika iya, kamu tidak sendirian. Ini adalah tanda bahwa keseimbangan dalam Astoris Support System. Astoris kita mungkin sedang goyah. Hari ini, kita akan membahas mengapa keseimbangan, memberi, dan menerima itu krusial. Dan bagaimana cara menjaganya agar hubungan kita tetap sehat dan suportif. Mari kita mulai dengan sebuah analogi sederhana. Bayangkan, support system kamu, entah itu teman, keluarga, atau pasangan, sebagai sebuah taman kecil. Setiap hubungan di dalamnya adalah tanaman. Agar taman itu subur dan indah, setiap tanaman perlu disiram dan diberi pupuk, tapi juga perlu memberikan keindahan dan oksigen kembali ke lingkungan sekitarnya. Jika satu tanaman hanya menyerap air dan nutrisi tanpa memberi apa-apa, tanah di sekitarnya akan kering kerontang. Sebaliknya, jika satu tanaman terus-menerus memberikan bunganya tanpa mendapat air yang cukup, ia akan layu dan mati. Begitulah cara kerja Astoris Support System. Astoris ini bukan jalan satu arah, melainkan jalan tol dua arah, di mana energi, dukungan, dan perhatian mengalir bolak-balik. Konsep ini sering disebut sebagai timbal balik atau resiprositas. Ini adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Tanpa keseimbangan, hubungan yang tadinya suportif bisa berubah menjadi sumber stres dan kelelahan emosional, atau bahkan menjadi hubungan yang toksik. Jadi, mengapa kita sering terjebak dalam ketidakseimbangan ini? Ada dua sisi ekstrem. Di satu sisi, ada si pemberi abadi. Orang-orang ini mungkin punya sindrom penyelamat atau savior complex. Mereka merasa berharga dan divalidasi ketika mereka bisa membantu orang lain. Mereka bangga menjadi orang yang bisa diandalkan. Masalahnya, ketika memberi menjadi satu-satunya cara mereka untuk merasa bernilai, mereka lupa bahwa mereka juga butuh menerima. Mereka mungkin merasa bersalah atau egois saat meminta bantuan, seolah-olah itu adalah tanda kelemahan. Akibatnya, mereka seringkali merasa lelah, terkuras, dan diam-diam merasa kesepian di tengah keramaian orang yang mereka bantu. Energi mereka habis, seperti baterai yang terus dipakai tanpa pernah diisi ulang. Di sisi lain, ada si penerima konstan. Orang ini mungkin tidak melakukannya dengan sengaja. Bisa jadi mereka sedang melewati masa sulit yang berkepanjangan, atau mereka tidak pernah belajar cara mandiri secara emosional. Mereka terbiasa mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalah mereka, untuk menenangkan emosi mereka, atau sekadar untuk mengisi kekosongan dalam hidup mereka. Tanpa disadari, mereka menyerap begitu banyak energi dari lingkungan mereka, membuat man-man dan keluarga mereka merasa lelah. Hubungan di sekitar mereka menjadi rapuh karena didasari oleh kebutuhan, bukan oleh koneksi yang tulus dan setara. Kedua ekstrem ini sama-sama tidak sehat. Hubungan yang seimbang bukanlah tentang hitung-hitungen matematis. Aku sudah membantumu 3 kali, jadi kamu harus membantuku 3 kali. Bukan seperti itu. Keseimbangan ini lebih terasa seperti tarian yang dinamis. Ada kalanya kamu yang akan lebih banyak memberi karena temanmu sedang benar-benar butuh dukungan. Di lain waktu, saat kamu yang sedang terpuruk, giliran mereka yang akan menjadi sandaranmu. Keseimbangan ini sifatnya jangka panjang, bukan transaksional harian. Intinya adalah adanya kesadaran dan niat dari kedua belah pihak untuk saling menjaga. Lalu, bagaimana cara kita menciptakan dan menjaga keseimbangan ini? Langkah pertama adalah kesadaran diri. Coba luangkan waktu sejenak untuk merefleksikan hubungan-hubungan penting dalam hidupmu. Tanyakan pada dirimu, dalam hubungan ini, apakah aku lebih sering memberi atau menerima? Apakah aku merasa nyaman saat meminta bantuan? Apakah aku merasa dihargai atau hanya dimanfaatkan? Sebaliknya, apakah aku sudah cukup hadir untuk orang-orang yang kusayangi saat mereka membutuhkanku? Jujurlah pada dirimu sendiri. Kesadaran ini adalah langkah awal yang paling penting.
Setelah sadar, langkah selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan kita dengan orang lain. Jika kamu merasa lelah karena terlalu banyak memberi, belajarlah untuk mengatakan tidak dengan sopan atau menetapkan batasan. Kamu bisa berkata, "Aku sangat ingin membantumu, tapi saat ini energiku sedang tidak cukup. Bisakah kita bicarakan ini besok?" Menetapkan batasan bukanlah tindakan egois, melainkan tindakan menjaga diri agar kamu bisa tetap menjadi teman yang baik dalam jangka panjang. Sebaliknya, jika kamu menyadari bahwa kamu terlalu banyak menerima, mulailah untuk proaktif dalam memberi. Tidak harus hal besar, tanyakan kabar temanmu, tawarkan bantuan untuk hal-hal kecil, atau sekadar menjadi pendengar yang baik tanpa interupsi. Tunjukkan bahwa kamu peduli pada mereka sebagai individu, bukan hanya sebagai sumber dukungan untuk dirimu. Sebuah pesan singkat yang menanyakan bagaimana harimu bisa sangat berarti. Tunjukkan apresiasi. Ucapkan terima kasih dengan tulus saat seseorang membantumu. Apresiasi membuat orang yang memberimu dukungan merasa dihargai dan tidak dianggap remeh. Langkah ketiga adalah mendiversifikasi support system. Kamu jangan hanya mengandalkan satu orang untuk semua kebutuhan emosionalmu. Ini tidak adil bagi mereka dan berisiko bagi dirimu sendiri. Milikilah beberapa orang atau kelompok yang bisa kamu andalkan. Mungkin satu teman untuk curhat masalah kerja, satu lagi untuk kegiatan seru, dan anggota keluarga untuk nasihat kehidupan. Dengan begitu, beban dukungan terdistribusi secara lebih merata. Kamu tidak membebani satu orang, dan kamu selalu punya alternatif jika satu orang sedang tidak tersedia. Ingat, kamu berhak menerima dukungan sama seperti kamu berhak memberikannya. Meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, itu adalah tanda kekuatan dan kesadaran diri bahwa kita semua adalah manusia yang saling membutuhkan. Dan memberi dukungan bukanlah kewajiban tanpa batas. Itu adalah pilihan tulus yang harus datang dari energi yang cukup. Membangun support system yang seimbang adalah sebuah perjalanan, sebuah investasi jangka panjang untuk kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Ini tentang menciptakan lingkaran dukungan di mana setiap orang merasa aman untuk menjadi kuat dan juga rentan, di mana setiap orang merasa dihargai, didengar, dan dipedulikan. Wadah ini harus diisi dan diambil isinya secara bergantian agar tidak pernah kosong atau meluap. Jadi, mari kita mulai hari ini. Lihatlah taman hubungan di sekitarmu. Tanaman mana yang perlu kamu sirami? Dan tanaman mana yang perlu kamu biarkan memberimu keteduhan? Dengan menjaga keseimbangan ini, kita tidak hanya menyelamatkan diri dari kelelahan, tetapi juga memupuk hubungan yang akan terus tumbuh subur dan memberikan kekuatan sepanjang hidup kita. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Jika kamu punya pengalaman tentang memberi dan menerima dalam Astoris Support System Astoris, bagikan ceritamu di kolom komentar ya. Kita bisa belajar dari satu sama lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten pengembangan diri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.